Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keperawatan anak 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang tren dan isu asuhan keperawatan anak dengan kondisi penyakit kronis dalam masa pandemi COVID-19. Materi pembelajaran ini diperuntukkan kepada mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga yang telah mengambil mata kuliah keperawatan anak 2. Diharapkan setelah pembelajaran ini, mahasiswa dapat menjelaskan kembali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan anak. Selain itu, mahasiswa bisa mengetahui masalah-masalah yang dapat terjadi pada anak. Selain itu, mahasiswa dapat menjelaskan kembali karakteristik dan dampak yang dapat terjadi pada anak dengan kondisi kronis. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan bisa mengetahui bagaimana pelayanan dalam bidang keperawatan anak. Kemudian, mahasiswa juga dapat mengetahui apa sebenarnya tujuan dari pelayanan di bidang keperawatan anak. Selain itu, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan kembali dampak dari pandemi COVID-19 khususnya pada anak. Dan selanjutnya, mahasiswa diharapkan bisa dapat menjelaskan kembali dampak tren dan isu pada keperawatan anak, khususnya pada keadaan kondisi penyakit yang kronis. Baik, kita lanjutkan untuk menyimak dari materi yang akan disampaikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak mempunyai nilai-nilai yang spesial dan anak mempunyai karakteristik yang unik serta sensitif dan tentunya anak membutuhkan perlindungan. Sistem perawatan kesehatan yang cenderung bisa dapat memenuhi dan juga memahami keunikan dan kebutuhan dari anak itu sendiri. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di area keperawatan anak harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada diri seseorang anak. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan anak sehingga pelayanan kesehatan harus bisa dapat memperhatikan sebenarnya ada masalah-masalah kesehatan apa pada diri seseorang anak tersebut. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan anak. Salah satunya adalah karena kita tahu bahwa pada saat ini 1000 hari pertama kehamilan pada anak sangat menentukan bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kesehatan ibu ini sangat bisa mempengaruhi bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, jadi di sini akan bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan juga tentunya dipengaruhi juga bagaimana pelayanan atau bagaimana pemenuhan kesehatan di lingkungan keluarga. Hal ini juga biasanya dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi yang ada di lingkungan keluarga tersebut. Selain itu juga faktor dari lingkungan, karena di sini juga lingkungan menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang dan bagaimana anak itu bisa menjalani kehidupannya dengan sehat dan juga dengan tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, dan tentunya di sini adalah dukungan-dukungan sosial yang bisa memperhatikan bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga di sini juga pemenuhan fasilitas dari pelayanan kesehatan juga bisa dapat mempengaruhi bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga anak bisa dapat sehat dengan optimal. Masalah-masalah kesehatan yang biasanya terjadi pada anak-anak tersebut adalah ada beberapa masalah ya, seperti berat badan lahir rendah misalnya, yang disebabkan karena bisa jadi adanya beberapa faktor yang bisa mempengaruhi
dari kondisi kesehatan ibu yang nantinya akan bisa mempengaruhi dari kondisi kesehatan janin yang ada di dalam kandungan ibu. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi sehingga terjadinya berat badan lahir rendah. Selain itu juga malnutrisi. Malnutrisi ini juga perlu mendapat perhatian karena kita tahu seseorang anak untuk bisa dia tumbuh dan berkembang dengan baik perlu dukungan nutrisi yang baik. Dan hal itu juga perlu adanya faktor-faktor yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang sehat dan juga yang baik pada keluarga tersebut. Selain itu adanya juga terpaparnya masuknya infeksi, virus, bakteri, dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi sehingga anak tersebut bisa mengalami suatu permasalahan di dalam kesehatannya. Selain itu juga karena anak ini di dalam menjalani proses kehidupannya, di dalam menjalani proses dari tahapan usianya, tentunya ada beberapa hal yang perlu mereka eksplorasi. Sehingga kejadian-kejadian kecelakaan ataupun keracunan ini juga bisa mudah sekali terjadi pada diri si anak, khususnya pada anak-anak usia toddler ataupun usia sekolah. Kemudian juga masalah-masalah gangguan perilaku juga banyak terjadi pada diri seseorang anak. Hal ini bisa jadi karena memang adanya gangguan pada sistem persarafan yang terjadi pada diri anak tersebut atau adanya gangguan dari segi emosi ataupun psikososial yang terjadi pada diri anak tersebut. Pada keadaan kondisi kronis, seperti apa yang kita ketahui bahwa karakteristik anak dalam kondisi kronis ini memang sangat bisa mengganggu dan juga akan bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan dari satu masalah gangguan fungsi dan juga akan berakibat pada dari masalah-masalah pada gangguan fungsi yang lain. Ya, salah satunya adalah ya tentunya dalam keadaan kondisi kronis anak tentunya akan bisa mengalami penurunan fungsi dari kemampuan fisik ya, kemudian juga kemampuan adanya perubahan-perubahan emosi yang dapat terjadi pada anak tersebut, kemudian adanya juga perubahan-perubahan adaptasi sosial dari segi psikososial pada si anak ini ya, kemudian juga adanya keterlambatan pada pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu sendiri. Nah, tentunya ketika anak itu menjalani kondisi kronis seperti yang kita ketahui bahwa kondisi kronis ini dikatakan kondisi kronis apabila seseorang anak itu sudah menjalani dan sudah menjalani perawatan dengan keadaan sakitnya itu sudah lebih dari 3 bulan. Sehingga berbagai fase keadaan mungkin akan dilalui oleh seseorang anak tersebut. Kemudian juga penyakit kronis ini juga akan bisa mempengaruhi keutuhan dari keluarga. Karena bisa jadi dengan perawatan yang lama, keluarga juga akan mungkin juga ada rasa kebosanan di dalam merawat diri si anak tersebut. Tapi keluarga tetap mempunyai tanggung jawab di dalam memberikan perawatan pada si anak. Selama orang tua menjalani perawatan pada anak, mungkin saja adanya perubahan-perubahan peran yang terjadi pada diri keluarga tersebut. Selain juga perubahan-perubahan secara ekonomi juga mungkin akan bisa mempengaruhi bagaimana bagaimana keutuhan dari keluarga tersebut. Karena kita tahu di dalam perawatan anak, dalam asuhan keperawatan anak, konteksnya adalah keluarga. Jadi kalau anak yang sakit, keluarga juga ikut sakit. Sehingga mungkin saja adanya suatu miskomunikasi, adanya suatu perubahan peran yang terjadi sehingga bisa juga akan mempengaruhi bagaimana orang tua bisa memberikan perawatan kepada si anaknya. Selain itu untuk penyakit kronis akan berkembang itu pada keadaan kronis yang lebih lanjut. Ya, seperti yang mungkin sudah pernah saya jelaskan di dalam konsep keperawatan anak dalam keadaan kondisi kronis. Jadi adanya satu penyakit gangguan fungsi akan bisa mempengaruhi gangguan fungsi dalam tubuh yang lainnya. Dan juga proses kondisi kronis ini adalah proses penemuan dan juga proses kolaborasi. Karena biasanya perawatannya kan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dari pengobatan mungkin juga
harus bisa mengetahui gitu ya, ini pengobatan apa yang tepat yang diberikan kepada si anak, kemudian kira-kira respon yang baik pada diri si anak itu yang bagaimana. Dan tentunya kondisi kronis ini dan juga di dalam perawatan kondisi kronis ini membutuhkan biaya yang mahal. Ya, sehingga hal ini tadi yang saya sampaikan bisa jadi juga akan bisa mempengaruhi dari keutuhan ataupun bisa mempengaruhi dari peran di dalam keluarga itu sendiri. Dan bisa diartikan bahwa ketika menjalani keadaan kondisi yang kronis atau penyakit kronis ini bisa diartikan sebagai adanya rasa ketidakpastian di dalam hidup seseorang. Karena kita juga tidak bisa memberikan jaminan bahwa kapan anak itu akan bisa sembuh. Nah, tentunya dari keadaan kondisi kronis pada diri si anak, tentunya tadi ada dampak-dampak yang bisa dapat terjadi pada anak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak hanya sebenarnya pada anak, tapi juga pada keluarga. Ya, tentunya pada anak, di mana anak itu sebenarnya waktu anak khususnya pada usia-usia sekolah ya, jadi dia tentunya harus menjalani proses anak tersebut di sekolah. Namun dengan keadaan kondisi sakitnya, mungkin anak itu tidak bisa tidak bisa sekolah ya, sehingga dia mungkin akan meninggalkan sekolah dalam waktu yang lama. Kemudian dari keadaan kondisi sakitnya, mungkin anak tidak dapat melakukan sesuatu yang dia inginkan. Padahal kita tahu bahwa dalam menjalani tahapan usianya, anak tersebut harus biasanya dia akan mengeksplorasi lingkungan dengan melakukan permainan gitu ya. Kemudian dia ingin sesuatu, misalnya mau bermain. Nah, dia akan melakukan hal tersebut. Tapi dengan keadaan kondisi yang sakit, mungkin yang tidak sembuh gitu ya, atau dijalaninya dalam jangka waktu yang lama, mungkin akan bisa mempengaruhi bagaimana anak tersebut tidak dapat memenuhi apa yang dia inginkan ya. Dan tentunya karena kondisi sakitnya tersebut, anak mudah sekali untuk lelah ya. Dan tentunya karena adanya penurunan kemampuan fisik, kemudian adanya penurunan mungkin adaptasi sosial pada diri si anak tersebut dengan keadaan keterlambatan sehingga dia akan bisa mempengaruhi bagaimana dia akan tumbuh dan berkembang. Nah, tentunya dalam area keperawatan anak, pada saat seseorang anak itu berada pada keadaan suatu kondisi, baik itu sehat maupun sakit, keperawatan anak diharapkan bisa dapat memberikan pelayanan khususnya pada area keperawatan anak, di mana tentunya perawat anak itu harus dapat bisa meningkatkan, mengoptimalkan fungsi pada si anak tersebut sehingga anak bisa mencapai kesehatan yang optimal. Dan tentunya harus mengintegrasikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan anak itu untuk berkembang ya, dan kita melakukan asuhan keperawatan anak itu dengan pendekatan yang holistik. Yang tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya nantinya bisa memenuhi kebutuhan ketidakmampuan dari fisik dari si anak tersebut, tapi juga bisa memberikan pelayanan bagaimana bisa memberikan stimulus tidak hanya pada kemampuan fisik, tapi juga bagaimana dia bisa beradaptasi sosial dengan keadaan sakit ataupun keadaan saat ini gitu ya. Kemudian juga bagaimana seseorang anak itu bisa dapat bersosialisasi dan juga mungkin perkembangan personal sosial yang harus dia lakukan ya selama dia menjalani proses kehidupannya. Dan tentunya pada saat kita melakukan atau memberikan pelayanan pada area keperawatan anak, tentunya harus mengintegrasikan berbagai prinsip ilmu ya, berbagai ilmu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya bagaimana menerapkan tindakan-tindakan keperawatan yang cocok dan juga yang sesuai dengan diri si anak tersebut. Dan tentunya juga memberikan pelayanan keperawatan tidak hanya pada anak, tapi juga pada keluarga. Karena secara konsep dan juga dalam paradigma keperawatan anak yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa asuhan keperawatan anak itu konteksnya adalah keluarga. Jadi keluarga perlu untuk dilibatkan dalam setiap layanan, setiap asuhan keperawatan pada anak. Dan tentunya
pada berbagai kasus dan berbagai kasus-kasus tertentu, pendekatan tim interdisiplin juga dibutuhkan untuk bisa mengoptimalkan bagaimana anak itu bisa dapat menjalani proses kehidupannya dengan baik. Tentunya juga harus bisa memperhatikan ya, memberikan stimulasi bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Dan tentunya juga harus memperhatikan aspek etik, moral ya, kemudian legal dan masalah-masalah yang terkait dengan masalah perawatan anak. Karena meskipun di anak-anak belum tentu juga dan jangan sampai nanti kita tidak mengindahkan aspek etik dan legal. Ya tentunya harus dibicarakan dengan orang tua meskipun pada anak yang akan kita lakukan asuhan perawatan ini mungkin umurnya masih masih di bawah umur ya, sehingga perlu saya sampaikan bahwa memang sangat penting untuk bisa dapat berkomunikasi dengan orang tua. Nah, untuk tujuan dari keperawatan anak ini adalah tentunya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa memberikan perawatan pada anak ya. Jadi karena lingkup area dari keperawatan anak itu adalah anak gitu ya, dan juga pada keluarga ya, tentunya kita harus memberikan pelayanan asuhan keperawatan itu kepada anak dan keluarga. Dan juga ini tadi ya yang terpenting juga memberikan guidance ya. Jadi anticipatory guidance itu juga sangat penting diberikan kepada orang tua pada saat orang tua bagaimana menjalani sebagai orang tua untuk bisa mengoptimalkan bagaimana anak itu untuk tumbuh dan berkembang. Jadi bimbingan antisipasi ini merupakan suatu hal edukasi yang sangat baik dan sangat berguna untuk para orang tua ya dalam menstimulasi bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya, tentunya ini tadi kita juga dari perawat anak juga bisa meningkatkan ya. Jadi bisa mengoptimalkan bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Karena anak itu kan punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Dan tentunya mencegah penyakit dan juga mengurangi adanya penyakit-penyakit ya yang diderita. Jadi meminimalkan adanya penderitaan yang dialami oleh seseorang anak tersebut. Karena kita tahu bahwa ketika anak itu mengalami rasa sakit, tentunya juga akan berdampak pada kesehatan ataupun pada pertumbuhan dan perkembangan pada anak tersebut. Ya, tentunya kita bisa berikan contoh misalnya ketika anak itu panas, ya mungkin saja anak itu tidak mau makan gitu ya. Kalau panasnya itu berlangsung secara terus-menerus dan anaknya juga akan menyebabkan sulit untuk makan, maka secara tidak langsung juga akan bisa menyebabkan adanya pertumbuhan pada anak itu yang terganggu. Sehingga kalau suplai nutrisinya juga mengalami gangguan, ya tentunya juga pada akhirnya juga akan berdampak pada perkembangan yang terganggu pada diri si anak tersebut. Ya. Dari tujuan di area keperawatan anak, tentunya kita sebagai petugas kesehatan khususnya di area keperawatan anak harus bisa mengetahui perubahan-perubahan yang spesifik yang mungkin terjadi pada saat ini ya dari bagaimana penerapan pelayanan pada area keperawatan anak. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana untuk mengurangi ya meminimalkan cost yang terjadi sebagai akibat dari adanya perawatan yang lama pada diri seseorang anak tersebut. Ya. Kemudian bagaimana upaya-upaya pencegahan, misalnya dalam pemberian imunisasi, ya sehingga akan bisa mengurangi khususnya dapat mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena imunisasi dasar itu menjadi suatu hal yang penting untuk bisa memberikan meningkatkan imun dari diri si anak tersebut sehingga anak itu bisa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian perawatan yang komprehensif yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perawatan yang berprinsip holistik ya, biopsikososio-spiritual ya, sehingga bisa secara komprehensif dapat diterapkan pada diri anak tersebut. Kemudian juga isu-isu mengenai kualitas hidup.
khususnya pada anak-anak dengan keadaan kondisi kronis. Kira-kira bagaimana meskipun dia menjalani suatu perawatan yang lama, tapi bukan berarti kita tidak mengindahkan bagaimana anak itu untuk bisa tumbuh dan berkembang. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa anak itu punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga kita harus bisa memfasilitasi bagaimana sebenarnya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari diri si anak. Itu peran kita di dalam area keperawatan anak. Kemudian juga perhatian dan ancaman dunia bagi anak, seperti pada situasi pandemik pada saat ini, ya, ancaman-ancaman yang dapat terjadi pada diri si anak tersebut, kita juga harus bisa memperhatikan gitu ya perubahan-perubahan spesifik ini. Dan tadi di awal sudah saya sampaikan, sebagai sistem pelayanan kesehatan kita harus tanggap bagaimana kita memberikan pelayanan pada area keperawatan anak ini. Dan juga kita bisa pahami bahwa keunikan dari masing-masing anak itu pasti ada gitu ya. Kemudian juga keunikan dari budaya, kemudian dari kehidupan atau dari kebiasaan dimiliki oleh keluarga tersebut, itu juga harus perlu kita perhatikan, sehingga pendekatan transkultural dalam area keperawatan anak itu juga perlu bisa untuk kita terapkan. Dan juga perlu adanya melindungi dari hak-hak anak tersebut. Salah satunya haknya tadi anak tumbuh ya, anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa situasi dan ancaman yang terjadi pada saat ini, ya seperti situasi pandemik ini, tentunya akan berdampak pada diri si anak tersebut. Dan kita harus tanggap ya terhadap apa yang dapat terjadi, khususnya pada anak-anak dalam keadaan kondisi kronis. Pasti mungkin ada suatu perubahan-perubahan, ada suatu hal-hal yang bisa mempengaruhi. Karena kita tahu bahwa anak-anak dalam keadaan kondisi kronis ini, dia kan membutuhkan perawatan yang lama. Bisa jadi memang dia dirawat di rumah sakit yang lama, atau dia bisa keluar masuk rumah sakit karena harus kontrol dan lain sebagainya. Dan tentunya situasi pandemi COVID ini juga mungkin akan bisa mempengaruhi bagaimana yang seharusnya mungkin dia harus kontrol 2 minggu sekali misalnya ya, tapi dalam keadaan kondisi situasi pandemi ini ya, di mana banyak penularan, resiko penularan juga sangat tinggi sekali. Sedangkan anak-anak dalam keadaan kondisi kronis ini, mereka kan juga imunitasnya rendah, sehingga perlu harus benar-benar protokol kesehatan yang ketat untuk dapat dia bisa kembali ke rumah sakit misalnya, maksud saya untuk dia kontrol jika memang waktunya kontrol, tanpa nantinya ada virus yang dapat menyerang pada diri si anak tersebut gitu ya. Nah, tentunya dampak pandemi COVID-19 pada anak ini juga akan bisa banyak terjadi juga gitu ya. Seperti kita ketahui banyak juga angka anak yang tertular COVID ya, kemudian juga tumbuhnya resiko yang berpengaruh pada perkembangan kemampuan kognitif, perilaku dan emosional ya. Karena apa? Karena mungkin saja karena kecemasan ya. Terus dia tidak bisa bermain misalnya di luar rumah misalnya ya selama situasi pandemik, karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak membolehkan hal tersebut gitu ya. Kemudian juga mengalami bahaya fisik yang dapat mengakibatkan penurunan dan keterlambatan tumbuh kembang secara keseluruhan sebagai dampak dari adanya restriction ya. Jadi adanya pembatasan-pembatasan yang dapat yang diberikan kepada si anak. Kemudian juga adanya perubahan pada rutinitas yang seharusnya dapat dilakukan oleh seseorang anak tersebut. Misalnya setiap hari dalam waktu Senin sampai Jumat misalnya pada anak-anak usia prasekolah ataupun usia sekolah, biasanya dia akan menghabiskan waktunya di sekolah. Tapi adanya situasi pandemik yang ada ini dan juga kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tentunya
belajar dari rumah masih dilakukan ya, meskipun untuk saat ini karena situasi pandemik yang sudah mulai melandai dan kita harapkan seterusnya terus melandai gitu ya, dan saat ini juga sudah mulai adanya uji coba untuk pembelajaran tatap muka terbatas, dan hal ini pun bisa jadi juga akan bisa mempengaruhi juga ya pada diri si anak. Misalnya beberapa tahun ini anak belajar dari rumah, kemudian juga mungkin lebih banyak belajar online gitu ya, tiba-tiba dia masuk sekolah lagi, mungkin ada semacam shock culture juga ya, yang sebelumnya dia belajar melalui gadgetnya ya, kemudian dia harus ke sekolah, dia mulai beradaptasi lagi, mungkin ini akan menimbulkan shock culture juga pada diri si anak tersebut, dan kita harus bisa memahami hal tersebut. Jadi harus bisa memberikan arahan pada diri seseorang, dan tentunya arahan-arahan dan informasi yang perlu disampaikan harus disesuaikan dengan karakteristik usia dari si anak tersebut ya. Dan tentunya juga adanya suatu perubahan yang mengancam ini juga pasti akan bisa ditakutkan juga ya, akan bisa mempengaruhi dari kehidupan anak di masa depan. Oleh karena itu tadi ini ya, perlu adanya informasi yang tepat bagi anak untuk mengetahui tanda dan penyebab pandemik dan bagaimana keterampilan untuk bertahan hidup dapat distimulasi pada si anak. Ini yang penting ya. Jadi kita sebagai petugas kesehatan juga bisa memberikan edukasi kepada orang tua, pada orang tua yang memiliki anak usia sekolah atau anak balita ataupun semua anak-anak ya yang masih dalam pengawasan orang tua. Jadi orang tua diberikan edukasi bagaimana sih menyampaikan berita-berita yang mengancam pada diri si anak. Jadi berikan suatu contoh-contoh yang mudah dimengerti oleh seseorang anak disesuaikan dengan karakteristik usianya ya, sehingga memang di sini perlu adanya optimalisasi tumbuh kembang pada diri seseorang anak tersebut, sehingga apapun itu situasi yang mengancam tadi yang saya sampaikan, kondisi anak dengan kondisi penyakit kronis pun harus tetap kita berikan stimulasi ya, bagaimana dia bisa tumbuh dan berkembang, karena itu adalah hak dari seseorang anak tersebut. Sehingga diharapkan memang dalam pemberian perawatan yang berkualitas tentunya dapat bisa meningkatkan angka kesembuhan, meskipun kita juga tidak bisa memastikan ya bahwa anak-anak dalam keadaan kondisi kronis ini dijamin ya, bahwa kita akan menjamin bahwa anak kalau misalnya dia diberikan perawatan yang baik, dia akan sembuh. Kita tidak bisa menjamin dan kita tidak bisa menyampaikan kepada orang tua bahwa anaknya akan sembuh. Tapi kita bisa tetap menyampaikan bahwa untuk memberikan motivasi dan juga memberikan semangat kepada orang tua, sehingga orang tua tetap memberikan perawatan yang terbaik untuk diri si anak tersebut. Sehingga diharapkan anaknya bisa lebih optimal dari keadaan yang sekarang ya. Sehingga ketika kualitas dari perawatan itu diberikan oleh orang tua, diberikan oleh sistem pelayanan kesehatan yang baik, ya tentunya akan bisa menurunkan tadi ya. Jadi menurunkan menurunkan hari rawat yang lama misalnya di rumah sakit, sehingga hal ini pun juga akan bisa mengurangi mengurangi cost ya, mengurangi biaya untuk perawatan di rumah sakit, dan tentunya juga akan bisa meminimalkan dampak hospitalisasi. Karena yang kita tahu bahwa ketika anak itu harus masuk ke rumah sakit, pasti ada suatu dampak hospitalisasi yang ada. Ya, karena apa? Karena mungkin anaknya mengalami trauma gitu ya. Kemudian anaknya mungkin kehilangan kendali, kehilangan kontrol sebagai dampak dari adanya masuk rumah sakit. Apalagi pada anak-anak yang punya penyakit kondisi kronis gitu ya, yang mungkin dia keluar masuk rumah sakit. Jadi bukan berarti anak-anak yang keluar masuk rumah sakit itu, alah dia kemarin sudah ke rumah sakit gitu ya, sudah dirawat, pasti dia tidak takut misalnya. Justru mungkin akan trauma. Jadi pengalaman pada hari rawat sebelumnya atau pengalaman perawatan sebelumnya mungkin akan bisa menimbulkan trauma pada diri si anak tersebut, dan dia harus bolak-balik ke rumah sakit pun juga akan menyebabkan trauma, dan pasti juga akan bisa berdampak pada dampak diri pada anak tersebut sebagai dampak dirawat di rumah sakit. Ya, oleh karena itu
seperti yang di awal sudah pernah saya sampaikan bahwa bimbingan antisipasi atau anticipatory guidance ini ya perlu diberikan kepada orang tua. Bimbingan antisipasi ini sebenarnya upaya preventif, tapi bisa jadi menjadi suatu upaya rehabilitatif juga pada suatu keadaan kondisi-kondisi kondisi-kondisi kesehatan yang sudah menurun dan sudah terjadi, kemudian kita berikan edukasi bagaimana agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang dapat kemungkinan akan terjadi pada si anak ya. Tapi prinsip dari anticipatory guidance ini adalah sebagai upaya pencegahan ya. Jadi upaya pencegahan, dan tentunya kita di sini adalah melakukan memfasilitasi keluarga agar dia mampu untuk bisa memberikan perawatan pada si anaknya. Dan tentunya ketika kita bisa memfasilitasi, harapannya adalah kita bisa memberdayakan keluarga, bahwa keluarga bisa ikut terlibat di dalam memberikan perawatan pada si anaknya. Karena kita tahu bahwa dalam paradigma keperawatan anak di situ adalah bagaimana kita bisa memberikan melakukan enabling ya, jadi memfasilitasi keluarga, dan juga bagaimana kita bisa empowering, memberikan kekuatan sehingga orang tua bisa merasa berdaya di dalam memberikan perawatan pada anaknya. Dan tentunya ketika dia merasa berdaya, pastinya di awal harus difasilitasi dulu ya, difasilitasi dulu untuk dia bisa tahu, untuk dia bisa mampu gitu ya. Difasilitasi dengan apa? Ya tentunya melakukan edukasi ya, diberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga sesuai dengan apa yang mau akan diajarkan. Misalnya diajarkan bagaimana meminimalkan kejadian kejang demam gitu ya. Nah, untuk kejang demam itu ya tentunya orang tua kan harus paham ya. Ketika anaknya sudah suhunya mulai meningkat, harus diantisipasi, jangan sampai nanti akan terjadi kejang. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Ya tentunya ibu atau bapak atau caregiver yang merawat si anak tersebut harus tahu berapa suhu dari si anak tersebut gitu ya. Dan kita sampaikan, kita harus tahu dengan mereka harus tahu dengan kita berikan edukasi. Memberikan edukasi, kita memberikan informasi bahwa bapak atau ibu karena putranya ini kan ambang batas terhadap panasnya itu sangat sensitif ya, sehingga bapak ibu harus bisa mengantisipasi ketika anaknya sudah mulai sumber, minta tolong dicekkan gitu ya, dicekkan untuk suhunya. Nah, karena ketika suhunya melebihi dari suhu yang 37,5 misalnya, ibu dan bapak harus waspada. Misalnya harus memberikan kompres misalnya ya. Jadi harus diawasi, jangan sampai nanti panasnya juga terus semakin meningkat. Nah, takutkan kalau nanti meningkat akan terjadi kejang berulang kembali. Jadi itu kita fasilitasi ya. Jadi kita fasilitasi apa yang bisa dilakukan oleh keluarga. Kemudian ketika dia sudah tahu, kita evaluasi bahwa dia sudah mampu untuk melakukan hal tersebut ya. Tentunya kita bisa memberdayakan gitu ya, bisa memberikan kekuatan kepada keluarga bahwa ibu atau bapak atau pengasuh dari si anak tersebut mampu untuk untuk melakukan hal yang apa yang sudah kita informasikan. Nah, itulah yang dikatakan bahwa prinsip untuk enabling dan empowering kita bisa implementasikan di dalam memberikan intervensi kepada anak dan keluarga. Nah, pada keadaan kondisi yang kronis, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada anak-anak dalam keadaan kondisi kronis, bisa jadi mereka memang keluar masuk rumah sakit gitu ya, atau bisa jadi juga memang dia dalam hari rawat yang lama juga di rumah sakit, tapi bisa jadi dia masih dalam keadaan kondisi sakit ya, tapi maksudnya setelah dalam keadaan kondisinya optimal, dia bisa keluar dari rumah sakit ya, kemudian dia harus masuk lagi ke rumah sakit untuk kontrol. Nah, itu yang kemungkinan dapat terjadi. Sehingga di sini adalah keberlanjutan dari perawatan ini juga sangat penting ya pada saat kita memberikan pelayanan kesehatan atau pada area keperawatan anak. Sehingga dari rawat inap ya, jadi dari rawat inap kemudian juga ke rawat jalan itu juga sangat penting untuk perlu adanya evaluasi. Oleh karena itu pastinya ketika anak itu harus dirawat gitu ya, kemudian dia sudah kondisi kesehatannya sudah membaik,
tapi penyakit masih ada di dalam diri si anak tersebut dan mereka harus kontrol dengan teratur ya di outpatient setting atau di sistem rawat jalan. Jadi di sini harus perlu diperhatikan bagaimana memberikan pelayanan dalam keluar masuk rumah sakitnya, kemudian memberikan pelayanan primer seperti apa, kemudian rehabilitasi unit karena pada keadaan kondisi kronis yang tadi saya sampaikan bisa jadi juga akan bisa mengganggu pada fisik dari si anak tersebut. Kemudian di setting komunitas dan di sini perlu adanya adanya kolaborasi juga antara perawat anak, perawat komunitas atau perawat nantinya yang yang ada di rumah sakit gitu sehingga ketika anaknya sudah rawat jalan gitu pasti mungkin juga perawatan continuum of care ini perlulah untuk dilakukan follow up dari petugas-petugas kesehatan yang ada di tingkat pelayanan kesehatan dasar ya ataupun juga pada fasilitas-fasilitas yang yang membantu ya untuk memberikan pelayanan dalam perawatan yang lama. Misalnya ketika anak itu harus perlu dilakukan terapi okupasi, nah di situ mungkin ada layanan-layanan terapi, baik itu mungkin speech terapi atau terapi bicara, misalnya ketika anak itu mengalami gangguan bicara, misalnya seperti itu. Dan jangan dilupakan juga gitu ya adanya tetap sekolah gitu. Maksudnya tetap sekolah itu tidak harus dia datang secara formal ke sekolah karena kita pasti tahu bahwa anak dalam keadaan kondisi kronis ini mungkin juga dia akan mungkin juga minder dengan teman-temannya gitu ya karena dia sudah lama tidak masuk atau bahkan juga ketinggalan kelas dan lain sebagainya. Namun meskipun dia tidak belajar di sekolah tapi tetap difasilitasi difasilitasi di rumah dia untuk dapat bisa tetap dia mendapatkan pembelajaran tersebut sehingga di sini adalah memang integrated management clinical illness pada anak ini juga perlu untuk diimplementasikan dan merupakan rangkaian integrasi yang perlu dilakukan ini. Kemudian bagaimana dengan isu-isu dari kualitas hidup? Ya pastinya ya, karena tadi anak-anak dalam keadaan kondisi kronis ada berbagai karakteristik dan juga ada berbagai dampak. Sehingga bukan berarti kita tidak memfasilitasi. Maksudnya di sini tenaga kesehatan tidak memfasilitasi karena ya sudahlah wong anaknya sudah sakit, mau diapakan lagi? Nah, tidak bisa seperti itu ya. Karena anak ini kan butuh untuk dia bisa tumbuh dan berkembang ya. Ya jadi ketika dia menjalani suatu keadaan tersebut gitu ya. Kemudian seperti situasi pandemik pada saat ini dia sudah menderita sakit, kemudian terjadi suatu ancaman yang datang yang seperti adanya virus dan lain sebagainya. Nah, tentu juga harus diperhatikan bagaimana anak ini bisa menjalani kehidupannya dengan berkualitas. Sehingga di sini juga perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan pada diri si anak tersebut. Ya, misalnya anak yang dirawat jalan pada anak dengan keadaan kondisi kronis, kemudian dalam situasi pandemik ini ya orang tua tetap harus mengawasi ya, tentunya mengawasi anaknya untuk ya itu tadi ya orang tua harus paham tidak membawa anaknya keluar ataupun kalau harus terpaksa dia harus ke rumah sakit ya pastikan protokol-protokol kesehatan yang ketat yang harus diterapkan oleh keluarga tersebut ya. Jadi anak dengan kondisi ketidakmampuan mungkin juga perlu nih dimasukkan ke dalam sekolah reguler atau tadi ya bisa juga homeschooling juga bisa sehingga perlu adanya karena selama ini kan untuk tindakan-tindakan upaya kesehatan di sekolah biasanya dilakukan oleh merupakan salah satu program yang ada di puskesmas. Di situ ada perawat UKS-nya gitu ya. Tapi ini pun juga memerlukan keterlibatan dari perawat-perawat yang ada di komunitas dan juga ada yang ada di puskesmas. Ya, ini tadi juga yang saya sampaikan, makanya dari itu dalam situasi pandemik COVID-19 ini dan ini pun juga akan bisa memberikan ancaman ya kepada keselamatan yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa banyak juga dampak-dampak yang dapat terjadi pada diri si anak. Tidak hanya dampak dia menderita sakitnya tersebut atau dia terkena virus COVID-19 tersebut, tapi dampak yang terjadi ya pada diri seseorang anak ketika situasi pandemik ini terjadi ya tentunya bisa jadi adanya post traumatik ya gangguan stres pada diri si anak
perubahan tingkah laku dan juga sampai depresi pada diri si anak. Tidak hanya pada anak dalam keadaan kondisi kronis saja, tapi juga pada anak-anak yang sehat pun kondisi-kondisi ancaman dari situasi pandemik COVID ini juga akan bisa mempengaruhi dari segi baik itu fisik maupun juga dari segi psikososial ataupun emosi dari si anak. Dari segi fisik maksudnya gimana? Wong anaknya sehat. Ya kita pahami juga bahwa dengan perubahan-perubahan kebijakan dia harus di sekolah. Lebih banyak anak itu sekolah. Kalau di sekolah kan dia ada jam istirahat ya. Jadi jam istirahat untuk dia bisa beraktivitas bermain-main dengan teman-temannya. Tapi ketika dia belajar di rumah dan dia juga menggunakan gadget gitu ya, menggunakan HP ataupun laptopnya, tentu itu juga akan bisa mempengaruhi ya aktivitas. Jadi sedentary life-nya. Jadi kemalas-malasan ya, aktivitas yang malas-malasan terjadi pada si anak, tidak mau untuk beraktivitas gitu ya. Jadi kalau sudah main, sudah belajar misalnya di HP-nya, sudah berhenti di situ. Maksud saya dia tidak mau yang lain misalnya. Jadi kalau yang di sekolah kan dia keluar kelas, kemudian main sepak bola dan lain sebagainya. Tapi dengan keadaan situasi ini mungkin itu tidak akan terjadi sehingga akan bisa mungkin anak-anak bertambah berat badannya juga bisa dan itu pun juga akan beresiko juga ya terkait dengan diri kesehatan dari si anak tersebut dan juga perilaku-perilaku sosial. Sehingga di sini adalah peran dari pediatric nurse tersebut atau peran dari pediatric perawat anak di sini perlu ya mengkaji perubahan-perubahan tersebut dari fenomena-fenomena yang ada ini. Kita perlu mengkaji sejauh mana kaitan, sejauh mana hubungan dari adanya suatu keadaan, kebijakan dan suatu keadaan-keadaan situasi pandemik ini yang bisa mengganggu diri si anak tersebut. Kemudian juga kita berbasis pada kajian-kajian yang sudah dilakukan, tentunya kita bisa menemukan evidence based practice apa ya yang bisa kita lakukan sehingga bisa mungkin diterapkan untuk meminimalkan adanya perubahan-perubahan fenomena yang terjadi. Sehingga di sini anak akan bisa aman di dalam dia menjalani tumbuh dan berkembangnya dan anak bisa mempunyai stabilitas kesehatan yang baik pada diri si anak tersebut. Nah, berikut adalah tren-tren terkini yang ada pada pediatrik atau di area keperawatan anak gitu ya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pendekatan-pendekatan modern di dalam pemberian pelayanan kesehatan bisa diberikan sesuai dengan evidence based practice yang ditemukan. Jadi sudah banyak mungkin intervensi-intervensi yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang harus keadaan kondisi yang dialami oleh diri si anak tersebut atau kondisi penyakit misalnya pada keadaan kondisi kronis ini untuk meminimalkan kecemasan pada si anak ini apa sih yang harus dilakukan? Oh ternyata terapi bermain itu misalnya dia pada saat perawatan di rumah sakit gitu ya dia tetap bisa diberikan permainan yang seperti apa yang cocok untuk anak-anak usia sekolah ketika dia harus dirawat dalam jangka waktu yang lama itu seperti apa atau permainan-permainan yang bisa menstimulasi anak-anak dalam keadaan kondisi kronis yang saat ini mungkin dia harus menjalani perawatan rawat jalan, dia harus di rumah sedangkan situasi pandemi COVID ini tidak memungkinkan dia harus beraktivitas di luar. Apa saja? Jadi kita perlu untuk melakukan melakukan kajian-kajian literatur yang sudah ada ya. Kemudian juga pertumbuhan untuk perkembangan. Jadi di sini harus bisa lahan dari area keperawatan anak itu pun juga akan bisa berdampak ya. Jadi bagaimana perkembangan-perkembangan terkait dengan pemberian pengobatan-pengobatan pada diri si anak ya. Kemudian practitioner independen ya, yang mana ini bisa merupakan posisi yang otonomi ya dan juga sebagai anggota interdisiplin dari tim. Jadi maksudnya dengan adanya mungkin bisa perawat-perawat yang independen ya, yang bisa praktek mandiri yang bisa dia lakukan perawatan ketika ada suatu kondisi kesehatan yang memang membutuhkan suatu perawatan tersebut. Nah, kemudian juga di sini adalah perawatan berpusat pada keluarga yang tadi saya sampaikan karena di sini menjadi tanggung jawab di area keperawatan anak karena kita harus bisa melakukan asuhan perawatan anak itu berfokus pada keluarganya.
Kemudian ini tadi ya, melakukan dan melibatkan penelitian-penelitian dan penemuan-penemuan teknik terkini di dalam ilmu keperawatan tentunya, dan khususnya pada area keperawatan anak. Saya rasa banyak sekali ya tren terkini misalnya untuk bagaimana sih perawatan anak, karena seperti ini, misalnya anak bayi gitu ya, dia terpapar COVID. Nah, padahal dia harus masuk ruang isolasi. Kan nggak mungkin juga dia harus dirawat sendiri ya. Karena kan bayi pada situasi karakteristik tahapan infan tersebut, anak itu butuh untuk dia berada pada tahapan trust versus mistrust. Jadi ketika dia harus ditinggal oleh orang tuanya, pasti juga dia akan menangis dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya strategi-strategi yang harus dilakukan. Misalnya dari beberapa penelitian yang pernah saya baca bahwa anak-anak yang terinfeksi virus COVID-19 ini bisa didampingi oleh orang tuanya. Namun orang tuanya harus benar-benar diedukasi bahwa dia harus menggunakan memperhatikan protokol kesehatan, misalnya menggunakan APD pada saat dia bersama dengan anaknya. Dan tentunya ini pun juga akan berdampak. Ya, misalnya anak itu kan merasa takut. Ketika ada perawat yang masuk pakai hazmat dan lain sebagainya, mungkin dia akan mengalami ketakutan. Dan hal itu bisa akan terjadi. Bagaimana meminimalkan, Bu? Apakah kita perlu untuk membuka? Ya, enggak juga. Karena ini adalah bahaya. Maksud saya di dalam ancaman ya. Jadi kalau misalnya seperti juga misalnya ketika perawat memberikan obat pada anaknya, pastinya kan menggunakan, kalau dia di ruangan isolasi, dia menggunakan hazmat dan lain sebagainya. Begitu juga berdampak pada anak-anak yang sebenarnya tidak terinfeksi, tapi karena adanya protokol kesehatan ya yang ketat di suatu rumah sakit atau pastinya di semua rumah sakit pada fase-fase pandemik ini, mungkin misalnya pada keadaan yang kasusnya tinggi misalnya, nah perawat harus tetap menggunakan APD gitu ya, dan itu pun juga akan bisa menimbulkan trauma. Kenapa sih kok ibu itu seperti robot misalnya? Pasti itu akan ada pertanyaan dari diri si anak tersebut. Namun strategi-strategi yang kita perlukan dan perlu adanya dukungan dari orang tua untuk bisa kita kita sampaikan. Nah, ini ya sebenarnya beberapa evidence based practice dalam keperawatan anak yang mungkin bisa nantinya, karena evidence based practice ini bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan tentunya pada berbagai intervensi-intervensi yang cocok tentunya dengan penemuan-penemuan yang telah ditemukan tersebut. Misalnya tadi yang saya katakan adanya kehadiran keluarga gitu ya dan partisipasi dalam perawatan anak itu akan bisa mengurangi kecemasan dan memfasilitasi bagaimana perkembangannya itu bisa dapat dioptimalkan. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, dapat saya sampaikan bahwa penyakit kronis pada diri si anak ini pasti akan bisa berdampak ya, jadi pasti akan berdampak pada diri si anak dan juga tidak hanya pada anak tapi juga pada keluarga. Dan tentunya suatu keadaan penyakit kronis ini mengharuskan anak untuk dirawat di rumah sakit ya. Jadi dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Mungkin dalam suatu perawatan yang lama dia ada waktunya untuk bisa rawat jalan, tapi suatu saat dia akan kembali lagi karena situasi kondisi penyakit yang menyertai pada diri si anak tersebut. Dan tentunya adanya hospitalisasi pada diri si anak itu akan berdampak juga pada diri si anak tersebut ya. Jadi anaknya dampak hospitalisasi itu bermacam-macam ya, sesuai dengan respon karakteristik dari diri si anak itu sendiri ya. Kemudian pastinya juga akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa dampak anak dalam keadaan kondisi kronis ini pastinya juga akan bisa mempengaruhi ya, ada rasa tidak nyaman, kemudian anak tidak mampu juga untuk memenuhi keinginannya gitu ya. Kemudian juga tidak hanya berdampak pada anak tapi juga pada keluarga. Dan juga situasi pandemik yang terjadi pada saat ini gitu ya, itu pun juga akan bisa
mempengaruhi bagaimana anak-anak dalam keadaan kondisi kronis ini dia bisa tetap harus mengoptimalkan dan juga mengoptimalkan kesehatannya tentunya ya, agar bisa stabil kesehatannya. Kemudian tentunya ini dengan mempertahankan kondisi dengan memberikan perawatan di rumah ya. Jadi kalau misalnya memang bisa dilakukan dengan telemedicine misalnya, diminimalkan untuk kita bisa ke rumah sakit karena memang pada situasi dengan kasus-kasus COVID yang tinggi ya mungkin saja ancaman-ancaman bahaya infeksi virus pada diri anak dengan kondisi kronis itu juga akan bisa mempengaruhi, sehingga tadi untuk mungkin adanya telekonsultasi ya, telemedicine yang bisa diberikan kepada si anak pada saat dia di rumah dalam perawatan di rumah untuk bisa tetap dipantau kesehatannya, untuk tetap bisa mengoptimalkan fungsi kesehatannya. Namun ketika misalnya kondisinya sudah memang harus ke rumah sakit, ya memang harus dia dibawa ke rumah sakit dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan itu juga harus dilakukan oleh keluarga, atau maksud saya keluarga harus bisa paham dan harus bisa mematuhi dari keadaan tersebut. Dan tentunya hal ini harus dilakukan karena memang kondisi kesehatannya yang memang tidak bisa dilakukan, maksudnya kondisi perawatan di rumah tidak bisa dilakukan ya, sehingga memang kondisi-kondisi penyakit kronis dalam situasi kondisi pandemik ini memang memberikan sesuatu yang ketakutan mungkin ya pada orang tua dan juga pada anak-anak. Karena apa? Karena di satu sisi memang sebelumnya dia sudah punya sakit ya, dan juga pastinya kondisi imunitasnya juga rendah gitu. Sehingga perlu adanya sesuatu hal yang bisa dapat mempertahankan fungsi kondisi kesehatan yang baik pada diri anak tersebut. Baik, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan diharapkan nanti bisa Anda pahami, kemudian Anda bisa menyimak kembali dari hal-hal apa yang kita sampaikan, kemudian nanti apabila ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, nanti kita akan melakukan pertemuan secara sinkronus ya pada saat waktu jam pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, jangan lupa nanti setelah pembelajaran ini juga akan ada tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa gitu ya. Sehingga mohon dari masing-masing mahasiswa bisa dapat menyelesaikan tugas yang sesuai dengan konteks pokok bahasan yang telah disampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.